Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabir al-muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Setiap individu di antara kita keluar dari rumahnya untuk datang ke tempat ini, di dalam hatinya punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya keinginan, punya hajat yang besar kepada Allah. Mudah-mudahan semua hajat dan harapan kita digabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah taala berfirman di dalam haditsul qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'ihi dzakartuhu fi mala'in khair min mala'ihi. Allah taala mengatakan, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Kita saat ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita berkumpul, kita punya prasangka baik kepada Allah. Kita berprasangka, semua yang hadir di sini punya prasangka bahwasanya Allah akan merahmati dirinya. Kita semuanya punya prasangka baik bahwasanya kita hadir di sini berharap pengampunan Allah dan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir kemari, kita tahu kita punya harapan. Kita datang ke sini, kita tahu bahwa di tempat ini pintu langit dibuka dan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ambil kabar gembira, Allah mengatakan, aku seperti dan sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kita saat ini berprasangka baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat dan harapan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Terus di dalam hadis tersebut Allah mengatakan, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama hambaku tatkala hambaku mengingatku. Kita sekarang di sini semua bergembira. Kenapa? Kita bergembira duduk hadir bersama Habib Syekh. Di mana ada acara di situ ada Habib Syekh, semua pada hadir. Kenapa? Gembira, senang, sayang dengan Al Habib Syekh. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur untuk beliau, kesehatan, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanggaan bakal kita duduk di sini di tengah-tengah para habaib, para ulama, di antaranya Al Habib Syekh. Ambil kabar, majlis kita ini, kita bukan hanya sekedar duduk dengan Habib Syekh atau dengan para habaib, tetapi juga ketika kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan ini enggak bertepuk sebelah tangan, tapi direspon oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar dari Al-Habib Ali bin Hasan Balfaqih tentang anjuran agar kita memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ambil kabar, kita ketika melantunkan salawat kita mengucapkan salam kita kepada Rasulullah, itu didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bertepuk sebelah tangan, tetapi didengar oleh beliau. Mungkin kita enggak merasakan, tetapi dari ucapan salawat atau salam yang kita sampaikan, kita tidak mengatakan salam kepada beliau, tidak, tapi kita katakan assalamu alaika, kepada engkau. Artinya apa? Beliau ada, beliau hadir di tengah-tengah kita. Dahulu kakek kami Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ketika beliau menghadiri majlis semacam ini, majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdiri di tengah hadirin dan mengutip firman Allah yang berbunyi, beliau katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan sirah assalamu alaika, kepada engkau ya Rasulullah.
Kita mengucapkan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada dan beliau mendengar, bahkan beliau merespon sekalipun kita enggak mendengarnya. Itu sampai di dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salamnya kepadaku dimanapun dia berada, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku agar aku menjawab salam orang tersebut, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salam kita. Ya mungkin kita yang enggak mendengar karena kita penuh dengan dosa, berlumuran dosa, akan tetapi mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengar ayuhal ikhwan hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi menjawab salam kita. Ini merupakan kemuliaan untuk kita sekalian, kehormatan, kebanggaan untuk kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita selalu hadir bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis semacam ini, di atas itu semua Allah bersama kita. Allah Ta'ala bilang di dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah, aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama hambaku ketika mereka mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini majlis yang berkah, majlis yang membawa rahmat insyaallah untuk kita sekalian. Kalau tadi sore hujan yang deras, itu tanda rahmat Allah turun bakal kita sekalian insyaallah. Alhamdulillah. Dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa dibatasi dengan jarak, dengan waktu, ataupun dengan hujan atau dengan apapun. Hujan, panas, terang, siang, malam, kita tetap cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat kecintaan ini kita menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, bisa meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Karena ketahuilah ayuhal ikhwan hadirin, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya sebatas dengan puji-pujian di dalam lisan kita. Puji-pujian merupakan hal yang baik, akan tetapi kita ingin di atas ini semua kita pulang, kita membawa pelajaran penting. Kita mau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad bukan hanya di majlis, tetapi kita mau rumah kita pun kita warnai dengan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bawa pulang Nabi besar Muhammad ke rumah kita. Kita mau anak-anak kita di dalam rumah kita, yang beredar di dalam rumah kita, perbincangan kita dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan keluarga kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah di situ ada Nabi Muhammad, udah enggak perlu lagi sama lampu, udah terang dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dalam rumah tangga, ketentraman dalam rumah tangga, bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan kemewahan, tetapi ketika seseorang di dalam hatinya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ kebahagiaan. Kita saat ini kita merasakan ketentraman di dalam hati kita. Kita merasakan kebahagiaan, kenyamanan di dalam hati kita ketika kita bersalawat di tempat ini. Kenyamanan ini, ketentraman ini bawa ke rumah kita, bawa Rasulullah ke rumah kita. Insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang-orang Ansar ketika beliau saat itu kembali dari kota Mekah. Beliau mengumpulkan orang-orang Ansar saat Fatah Mekah. Beliau katakan, "Ama tardhaun ya ma'syaral ansar an yarji'an nas ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah tahmiluh." Nabi SAW bilang, wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian senang, tidaklahkah kalian bergembira dan puas tatkala semua orang pulang ke rumah mereka dengan membawa binatang ternak, dengan membawa emas dan perak, tetapi kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, yang kalian bawa ke rumah kalian jauh lebih agung daripada apa yang mereka bawa ke rumah mereka masing-masing. Bawa Rasulullah, bawa akhlak beliau, bawa ajaran beliau, bawa sebutan nama beliau, bawa salawat kepada beliau agar tersebar di rumah kita sekalian, di tempat kita bekerja, di pasar kita. Ini yang kita inginkan, dan ini adalah buah daripada peringatan Maulid yang kita hadiri semacam ini di malam hari ini. Hadirin, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan tentang perkumpulan semacam ini, beliau katakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub zawaqat taubatak yal 'asi
idza batatu dza waqat taubatak ya syarid idza batau dzal jama' la syakka tughfar buh jami'udz dzunub. Ali bin Muhammad al-Habsyi bilang, enggak ada perkumpulan yang lebih indah, yang lebih agung daripada perkumpulan semacam ini. Perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau katakan, enggak ada perkumpulan yang lebih ampuh untuk mengangkat bala, bencana, musibah yang menimpa umat daripada perkumpulan semacam ini. Perkumpulan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Habib bilang tentang tujuan daripada perkumpulan semacam ini. Bukan hanya sekedar kita berkumpul bersolawat, tapi ada tujuan di balik itu. Apa tujuannya? Zawaqat taubatak. Ini waktu taubatmu. Wahai orang yang tukang maksiat, kalau engkau ingin bertobat kepada Allah. Kita punya maksiat banyak, kita berlumuran dosa. Ini saatnya. Saat pintu langit dibuka oleh Allah. Kita pasang tekad, kita pengen taubat dari segala dosa-dosa kita. Kita kembali, insya Allah dosa diampuni oleh Allah. Tetapi juga kita kembali dengan perubahan pada perilaku kita menjadi lebih baik. Bangun dari sini dengan tekad semacam itu untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zawaqat taubatik ya syarid. Idza bataut, ini saat kembalimu wahai orang yang kabur dari rahmat Allah. Kalau engkau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dzal jama' la syak tughfar buh jami'udz dzunub. Perkumpulan semacam ini enggak diragukan, semua dosa-dosa insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunannya yang besar untuk kita sekalian. Alhamdulillah, ini kita beruntung di tengah-tengah kita banyak para habaib, para ulama, para kiai yang datang dari berbagai tempat. Ada Habib Syekh di sini, ada Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, Habib Ali bin Hasan Balfaqih dari Hadramut, dan para habaib yang lainnya yang saya enggak bisa sebut satu persatu. Hadirin, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan kita ini membawa keberkahan untuk kita sekalian. Sebagaimana Allah taala mengumpulkan kita di malam hari ini bersama mereka, anak keturunan Rasulullah, bersama para ulama. Harapan kepada Allah hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan nasihat dari Al-Habib Ahmad